pembelajaran Bahasa Indonesia di SMPN 2 Sata Propang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja untuk video praktek pembelajaran dengan materi cerita fantasi di kelas 7 semester 1. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku mata. Baik, assalamualaikum anak-anak. Pagi semua. Harus semangat berbagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Semangat ya. Anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran kita laksanakan, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, anak ya. Nah, sekarang ketua kelas silakan pimpin doa untuk teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah mau memimpin doa untuk teman-temannya ya. Sekarang Ibu mau tanyakan ke kalian, sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah sudah siap ya. Sekarang Ibu absen dulu anak ya. Andini? Hadir. Arya? Dali? Baik. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baiklah anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi kita tepuk fokus dulu anak ya. Oke. Tepuk fokus. Nah, sekarang kalian sudah fokus, berarti fokus untuk mendengarkan dan mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, sekarang Ibu mau tanyakan ke kalian. Kalian senang menonton? Kalian senang menonton film-film seperti Power Rangers, Princess, Ultraman dan sebagainya? Terus kalian, kalau kalian di rumah itu misalkan lagi duduk-duduk sendiri atau di sekolah ya, lagi membaca buku, misalkan buku petualangan, lagi menonton film-film yang seperti Power Rangers, Spiderman dan sebagainya, pernah tidak kalian berkhayal ingin menjadi sesuatu atau sebagainya? Pernah tidak? Nah, kalau pernah, coba kalian ceritakan khayalan kalian. Coba. Saya pernah berkhayal ingin menjadi Ultraman agar bisa melindungi desa dari raksasa jahat itu. Wow, bagus ya. Luar biasa. Siapa lagi yang ingin? Ah, ya. Saya pernah berkhayal menjadi Naruto, Ibu. Ya. Saya ingin punya kekuatan untuk melindungi desa, Ibu. Bagus. Itulah khayalan dari teman-teman kalian ya. Yang kebanyakan anak laki-laki khayalannya itu ingin memiliki kekuatan super ya. Nak, semua khayalan kalian itulah yang dinamakan imajinasi atau fantasi ya. Nah, ketika
Belum? Belum. Nah, kalau kalian belum tahu sekarang kita cari tahu anak ya? Ya. Sekarang kita pelajari tentang cerita imajinasi atau fantasi. Fantasi itu cerita hayal. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya ada 3 ya. Juli silakan dibacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pengertian cerita imajinasi atau cerita fantasi dengan tepat. 2. Melalui kegiatan membaca teks dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi tokoh, tokohan, aktor, dan latar atau cerita fantasi dengan tepat. 3. Melalui kegiatan membaca teks dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis keajaiban dalam cerita imajinasi atau cerita fantasi dengan tepat. Bagus ya, terima kasih untuk Julia yang sudah membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, ada 3 tujuan pembelajaran kita anak ya. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian dari cerita fantasi itu. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi tokoh, penokohan, alur dan latar dari cerita fantasi ya. Terus yang ketiga itu kalian bisa menganalisis keajaiban dari cerita fantasi ya. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada pagi hari ini ya nak ya. Ya. Adapun manfaat di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, silakan coba Laura bacakan manfaatnya nak ya. Manfaat pembelajaran dapat melatih imajinasi dan kreativitas peserta didik agar mampu berkreasi dan menghasilkan karya yang dituangkan dalam bentuk cerita maupun film pendek yang dapat mengetahui unsur-unsur yang terdapat di dalam cerita fantasi. Bagus ya. Itu manfaat pembelajaran kita pada pagi hari ini anak ya. Dengan kita mempelajari cerita fantasi, siapa tahu nanti ya ada yang ingin membuat khayalannya menjadi sebuah cerita dalam buku atau dalam film. Berarti kalian sudah tahu, oh ini loh yang harus masuk ke dalam cerita. Unsur-unsur ini yang harus ada di dalam cerita ya. Ini manfaat pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah sekarang perhatikan video yang ibu tampilkan ya. Belantara Papua yang luas dan rawan.
Bagus, buaya yang bisa menembus tembok ya. Ada banyak keanehan-keanehan anak ya. Terus bagaimana karakternya di situ? Ibu, buaya juga baik. Baik, bagus ya, baik. Baik kenapa? Dia suka menolong karena dia telah menolong pemburu dan istri pemburu. Bagus, dia menolong pemburu dan istri pemburu ya. Bagus, berarti kalian memperhatikan video yang ditonton tadi ya? Ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang ibu mau tanyakan. Apakah dalam video yang kalian tonton barusan, ya, unsur-unsurnya sudah ada apa belum? Mungkin ada ibu karena cerita tersebut sudah berurutan atau sudah lengkap. Bagus ya. Ya. Jadi aku tepuk tangan untuk ada. Ya, ada lagi? Oh, silakan ada ini. Namanya apa saja unsur-unsur dalam cerita itu, Ibu? Bagus, memangnya apa saja unsur-unsur dalam cerita? Ada lagi? Ibu, keajaiban itu apa sih? Oke, baik, keajaiban itu apa sih? Bagus ya. Nah, coba cari itu dulu ya, cari unsur-unsur apa saja unsur-unsur dalam cerita, coba cari di situ. Terus keajaiban itu apa saja? Coba dibaca ada? Oh, berarti masih belum mengerti anak ya? Ya. Nah, kalau belum mengerti, ibu jelaskan sedikit ya. Sambil kalian baca yang ibu bagikan itu dan buka-buka buku paketnya. Jadi anak, unsur cerita fantasi itu ada tema, ya. Tema itu ide cerita, ya. Misalkan ide ceritanya itu tentang apa saja, ya. Misalkan tentang petualang, maka ceritanya tentang petualang, ya. Terus yang kedua ada tokoh, ada ketokohan. Berarti orang yang berperan di dalam cerita tersebut itulah yang dinamakan tokoh dan ketokohan, ya. Yang ketiga ada alur, jalannya cerita, anak ya. Terus yang keempat itu ada latar, keterangan, tempat, waktu, dan suasana. Misalkan di cerita itu tempatnya ada di rumah, maka latar tempatnya adalah rumah. Misalkan tempat waktu kejadiannya siang, maka latar waktunya siang. Suasananya bagaimana di dalam cerita itu? Misalkan ceritanya tentang peperangan, maka jelas suasananya apa? Menegangkan, mencekam, ya. Itu latar ke sebuah keterangan, tempat, waktu, dan suasana. Terus yang kelima ada sudut pandang, ya. Yang keenam ada amanat. Pesan dari pengarang yang disampaikan kepada pembaca. Mengenai ciri umum cerita fantasi itu ada keajaiban. Keajaiban itu hal-hal yang aneh yang terjadi di dalam cerita. Itu keajaiban. Misalkan tadi si buaya bisa berbicara, kan aneh. Si buaya memiliki kekuatan, si buaya bisa menembus tembok. Itu adalah sebuah keajaiban. Itulah penjelasan sedikit dari ibu anak ya. Bagaimana, sudah mengerti? Sudah. Nah, sambil cari lagi di buku-buku paket dan di hangout yang ibu bagikan ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah mengerti semua? Sudah. Sudah. Baiklah, sekarang ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, kelompoknya ibu
anggota. Jadi Ibu tentukan dulu ketua kelompoknya ya. Kelompok pertama Mora, ya. Kelompok ketiga Chelsea, ketua kelompoknya. Di kelompok kedua Chelsea ya, maaf. Terus kelompok ketiga Riri, kelompok keempat Nada dan kelompok kelima Uli, ya. Sesuai dengan pembagian kelompok kita kemarin ya nak ya? Baiklah. Sekarang silakan bergabung ke dalam kelompoknya masing-masing. Baiklah anak-anak, sekarang kalian sudah masuk ke dalam kelompok kalian masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelompok yang sudah Ibu tentukan ya nak ya? Ya. Jadi, Ibu akan membagikan LKPD ini dan teks cerita fantasi. Ya, jadi silakan dibaca LKPD-nya ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam LKPD. Ya, dan ada teks cerita di dalamnya. Ya, di dalam LKPD ini sudah ada petunjuk pengerjaannya anak ya. Ya. Silakan pahami petunjuknya dan dibacakan. Nah, sekarang Ibu mau ingatkan ke kalian karena kalian bekerja secara berkelompok, ya, melakukan diskusi. Jadi jangan satu orang saja yang mengerjakan atau yang menjawab, ya. Tapi semua harus ikut serta dalam mengerjakan, mencari informasi dan sebagainya, anak ya. Terus Ibu mau memberitahukan ke kalian, nanti di akhir pembelajaran ada hadiah buat kalian yang kelompoknya aktif, ya. Jadi ada hadiahnya nanti. Jadi silakan ya anak untuk aktif dalam bekerja. Sudah dimengerti? Sudah paham? Ada pertanyaan? Baiklah, silakan kerjakan dengan teman-temannya.
berupa penokohan, latar dan alur. Penokohan, Mbok Srini atau protagonis. 2. Timun Mas atau protagonis. 3. Raksasa atau antagonis. Alur, cerita tersebut menggunakan alur maju karena rangkaian peristiwanya diceritakan secara berurutan. Latar tempat, hutan dan rumah. Latar suasana, menegangkan. Diskusikanlah dengan teman kelompokmu untuk menganalisis keajaiban di dalam cerita fantasi tersebut. Keajaiban tokoh atau peristiwa atau ajaib. 1. Mbok Srini bertemu raksasa. 2. Buah timun berwarna emas. 3. Ada bayi perempuan di dalam buah timun. 4. Biji timun yang berubah menjadi ladang timun. 5. Jarum berubah menjadi pohon bambu. 6. Garam berubah menjadi lautan luas. 7. Terasi menjadi lautan lumpur. Kutipan teks. 1. Mbok Srini saat pergi ke hutan. Ia didatangi raksasa yang memberinya biji timun. 2. Setelah beberapa waktu, tanaman timunnya hanya berbuah satu, warnanya emas. 3. Ia membelah buah tersebut dan kaget karena isinya bayi perempuan. 4. Berisi biji timun, kemudian melemparkannya dan seketika sekelilingnya menjadi ladang timun. 5. Jarum lalu melemparkannya dalam sekejap, sekelilingnya menjadi rimbunan pohon bambu yang buncing. 6. Timun Mas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam lalu melemparkannya, kemudian daerah di sekitarnya lautan luas. 7. Timun Mas melempar bungkusan terakhir yang berisi terasi dan akhirnya sekelilingnya berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Bagus, tepuk tangan. Nah, itu penampilan dari kelompok 1 anak ya. Dari penjelasannya sudah bagus ya. Dari segi watak, menjelaskan watak dari si tokoh sudah bagus ya. Keajaibannya ada. Terus juga dijelaskan juga, misalkan keajaiban ini ada dengan bukti teksnya ya. Nah, sekarang silakan maju kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang cerita fantasi. Setelah membaca cerita fantasi, diskusikanlah dengan teman kelompokmu untuk menentukan unsur cerita fantasi berupa penokohan, latar, dan alur. Penokohan. 1. Mbok Srini, protagonis. 2. Timun, protagonis. 3. Raksasa, antagonis. Alur. Cerita tersebut menggunakan alur maju karena rangkaian peristiwanya diceritakan secara berurutan. Latar. 1. Latar tempat, hutan dan rumah. 2. Latar suasana, menegangkan. Diskusikanlah dengan teman kelompokmu untuk menganalisis keajaiban apa saja yang ada di dalam teks cerita fantasi tersebut. 1. Mbok Srini bertemu raksasa. Keajaiban tokoh atau peristiwa aneh atau ajaib. Mbok Srini bertemu raksasa. 2. Kantong biji-bijian yang diberikan kepada timun mas yang saat dilempar berubah. 3. Ada bayi perempuan di dalam buah timun. 4. Karena di dunia nyata tidak ada timun berwarna emas, apalagi mengeluarkan bayi. Tolong yang lain perhatikan.
Kutipan teks. 1. Saat pergi ke hutan, ia didatangi raksasa yang memberinya biji timun. Sebuah bos ini pulang dan menanam biji kebunku. Setelah beberapa waktu tanaman bijinya hanya berbuah 1. Karena emas ia membelah buah tersebut dan kaget karena isinya bayi perempuan. Anak itu diberi nama Emas. Ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan terhadap penampilan dari kelompok 2? Ya ada? Tolong. Kenapa poin kedua dikatakan sebagai keajaiban? Kelompoknya Chelsea, silakan dijawab pertanyaan dari Nada. Kenapa di poin kedua itu dikatakan sebagai keajaiban? Karena di dunia itu tidak ada timun berwarna emas apalagi mengeluarkan bayi. Nah, bagaimana Nada? Bisa diterima jawabannya? Nah, ada lagi yang lain? Coba Riri. Saya mau memberikan tanggapan untuk kelompok 2. Kalau menurut saya penampilan dari kelompok 2 sudah bagus karena telah menjelaskan unsur dan keajaiban secara rinci. Bagus ya. Itu tanggapan dari kelompok 3 ya. Oke, beri tepuk tangan. Ya, silakan kelompok 2 menutup presentasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Baiklah anak-anak, semua kelompok sudah tampil ya. Ya. Baiklah. Nah, dari penampilan semua kelompok 1, 2, 3, 4 dan kelompok 5 sudah menjelaskan tentang unsur-unsur dan keajaiban dengan baik ya. Jadi kalian sudah mengerti kalau unsur itu terdiri dari apa saja? Ada apa saja unsurnya? Ada penokohan, apa? Ya. Nah, berarti kalian sudah tahu anak ya? Ya. Bagus. Beri tepuk tangan. Baik anak-anak. Tadi itu kalian sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian ya? Dan kalian sudah menjelaskan unsur-unsur itu dengan jelas ya. Mengenai keajaibannya juga bukti di teksnya itu sudah jelas. Nah, ibu ingatkan lagi kalau unsur-unsur di dalam cerita itu ada pertama tokoh, kedua ada tema, ketiga adalah keempat ada amanah, ada sudut pandang. Ya, jadi tolong diingat ya. Jadi semuanya yang tampil di depan tadi itu sudah menjelaskan dengan bagus sekali dan sudah tampil dengan rasa percaya diri anak ya. Tingkatkan lagi rasa percaya dirinya tersebut ya. Nah, sekarang anak-anak ada tidak yang bisa menyimpulkan ya kegiatan dari diskusi kelompok? Ada. Silakan Rela. Dengan berdiskusi kelompok, kami bisa memecahkan masalah lebih mudah dan gampang. Bagus ya, dengan berdiskusi kelompok kita bisa memecahkan masalah dengan mudah dan gampang. Seperti masalah apa? Masalah yang tadi ya, masalah unsur. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan mengenai materi kita pada pagi hari ini? Ada yang masih belum dimengerti? Sudah mengerti semua? Baik. Ingin memberikan
menjawab soal barusan anak ya? Ya. Mudah ya, alhamdulillah. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita? Silakan Marsha. Saya dapat menyimpulkan bahwa cerita fantasi terdapat unsur-unsur di dalamnya. Bagus ya. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Coba lihat. Saya juga dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan menonton video sangat menyenangkan. Bagus. Baiklah anak-anak. Kita dapat menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dengan menonton video ya. Pembelajaran akan lebih menyenangkan dan kita dapat mengetahui unsur-unsur dan keajaiban di dalam sebuah cerita. Ibu mau tanyakan ke kalian, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Kenapa bisa menyenangkan? Kenapa? Dapat hadiah. Kenapa lagi? Ada video karena berdiskusi bagus. Apa yang belum kalian pahami? Tidak ada. Berarti kalian sudah paham? Ya, anak ya? Ya. Baiklah, beri tepuk tangan. Nah, itu akan memberikan kalian tugas di rumah ya? Tugasnya itu silakan kalian cari sebuah cerita. Ya, baik kalian menonton di televisi, kalian cari di kumpulan cerita atau sebagai dimanapun anak ya. Lalu nanti kalian tentukan, kalian analisis hal-hal aneh atau keajaiban-keajaiban yang ada di dalam cerita tersebut. Ya. Terus kalian juga tentukan unsur-unsur yang ada dalam cerita yang kalian baca atau kalian tonton. Ya. Oke, berarti ada pertanyaan selain tugasnya? Ada, bagus. Nah, untuk pembelajaran kita selanjutnya, ya, materinya itu tentang menceritakan secara berantai. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran ini Ibu tutup, kita akhiri dulu dengan berdoa, anak ya? Ya. Ketua kelas, pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai.